Perkenalkan Pak, saya dengan Sitorus dari kelas 11 3 ingin hafalan Antasianum. Yang pertama, barang siapa ingin selamat, terutama sekali ia harus mempunyai iman Kristen yang benar. Yang kedua, barang siapa yang tidak memelihara seluruhnya dengan murni, pasti ia binasa untuk selamanya. Yang ketiga, inilah iman Kristen yang benar, bahwa kita memuliakan Allah yang Esa di dalam 3 oknum dan 3 oknum di dalam Allah yang Esa. Yang keempat, dengan tidak mencampurkan ketiga oknum itu. Yang kelima, karena Bapa adalah satu oknum, Anak adalah oknum yang lain, Roh Kudus adalah oknum yang lain. Yang keenam, tetapi Bapa dan Roh Kudus adalah satu Allah yang di dalam kemuliaan, sama di dalam kebesaran yang kekal. Yang ketujuh, sama seperti Bapa, demi juga Anak, demi juga Roh Kudus. Yang kedelapan, Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus pun tidak diciptakan. Yang kesembilan, Bapa tidak terduga, Anak juga tidak terduga, Roh Kudus pun tidak terduga. Yang ke-10, Bapa kekal adanya, Anak juga kekal adanya, Roh Kudus pun kekal adanya. Yang ke-11, namun bukan 3 yang kekal, melainkan 1 yang kekal. Yang ke-12, bagaimana halnya 3 yang tidak diciptakan, 3 juga tidak terduga, namun hanya 1 yang tidak diciptakan dan 1 yang tak terduga. Yang ke-13, bagaimana Allah Maha Kuasa, Anak juga Maha Kuasa, dan Roh Kudus pun Maha Kuasa. Yang ke-14, namun bukan 3 yang Maha Kuasa, melainkan 1 yang Maha Kuasa. Yang ke-15, jadi Bapa adalah Allah, Anak juga adalah Allah, Roh Kudus pun juga Allah. 16, tetapi bukanlah ada 3 Allah, melainkan 1 Allah. Yang ke-17, jadi Bapa adalah Tuhan, Anak juga adalah Tuhan, Roh Kudus pun adalah Tuhan. Yang ke-18, namun mereka bukanlah 3 Tuhan, melainkan 1 Tuhan. Yang ke-19, sesuai dengan kebenaran Kristen, kita harus mengakui bahwa tiap-tiap oknum tersendiri. Yang ke-19, sesuai dengan kebenaran Kristen, kita harus mengakui bahwa tiap-tiap oknum tersendiri adalah Allah dan Tuhan. Jadi di dalam iman Kristen kita tidak boleh menyebut 3 Allah atau 3 Tuhan. Yang ke-20, Bapa tidak dijadikan oleh siapapun, bukan diciptakan maupun dilahirkan. Yang ke-21, Anak itu hanya dari Bapa, bukan dijadikan, bukan diciptakan, melainkan dilahirkan. 22, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, bukan dijadikan, bukan diciptakan, bukan dilahirkan. Yang ke-23, oleh karena itu ada 1 Bapa dan bukan 3 Bapa, ada 1 Anak bukan 3 Anak, 1 Roh Kudus bukan 3 Roh Kudus. 24, dan diantara oknum yang tiga ini tidak ada yang terdahulu dan terkemudian, tidak ada yang terbesar dan tidak ada yang terkecil dengan yang lain. 25, melainkan ketiga oknum besar sama kekal. Oleh sebab itu, seperti dikatakan seperti yang di atas, 3 oknum di dalam 1 wujud ilahi, dan 1 Allah di dalam 3 oknum dipermuliakan. Yang 26, barang siapa yang hendak selamat, ia harus memahami oknum 3 itu tertinggal dan di dalam Allah. 27, adalah juga perlu keselamatan yang kekal, bahwa seseorang harus mengakui dengan setia bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah menjadi manusia. Yang ke-28, inilah kepercayaan orang benar, kalau kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang adalah Allah dan manusia. 29, ia adalah menurut wujud dari Bapa yang dilahirkan sebelum ada zaman. Ia adalah manusia menurut wujud ibu, dilahirkan dari dalam dunia. 30, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan roh arif, bijaksana, dan dengan tubuh manusia. 31, ia sama dengan Bapa sesuai dengan wujud ilahi. Ia lebih rendah daripada menurut kemanusiaan. 32, dan walaupun ia Allah dan manusia, bukan 2 Kristus, melainkan 1 Kristus. 33, ia satu bukan karena keilahian bertukar menjadi manusia, melainkan mengenakan kemanusiaan kepada dirinya. 34, sesungguhnya ia adalah Esa, bukan karena percampuran dan 2 wujud dicampurkan, melainkan karena ia adalah oknum yang Esa. 35, sama seperti tubuh dan roh menjadikan manusia, demikian juga Allah dan manusia menjadi Kristus. 36, ia menderita untuk keselamatan kita, turun ke neraka, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yang ke-37, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 38, pada hari kedatangannya kembali, semua orang bangkit dengan tubuh sendiri dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 39,
Mereka yang telah berbuat baik akan memasuki hidup yang kekal, yang telah berbuat jahat ke dalam api yang kekal. Yang terakhir 40, demikianlah iman Kristen yang benar. Barang siapa yang tidak mempercayai hal ini dengan teguh dan setia, ia tidak akan diselamatkan. Amin. Sekian dan terima kasih Pak.